Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat Bapak, Ibu, rekan-rekan hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Yang keempat, Bapak, Ibu, rekan-rekan dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Yang kelima, bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Yang keenam, apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom percakapan. Baik, selanjutnya pembacaan doa. Sebelum memulai acara kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu tema yang akan dikaji dalam seri berbagi kali ini, yaitu merencanakan dan mempersiapkan studi lanjut di luar negeri. Baik, memasuki acara selanjutnya, pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Aprilia selaku relawan ruang belajar Akil selama 90 menit ke depan. Untuk Kak Aprilia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Kak Karina selaku MC pada kegiatan seri berbagi virtual hari ini yang sudah membuka acara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Siti Sumaro selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi pada kegiatan ini. Sebelum pemaparan materi dimulai, maka teman-teman bisa mengetikkan kata siap di room chat. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya langsung persilakan kepada Bapak Radityo Putra Handrito untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Kembali lagi ya di sesi sharing, meskipun ini untuk kalau virtual, ini yang pertama kali ingat saya, dulu terakhir saya langsung offline di RPA ya. Baik, topik hari ini, cerita sharing hari ini mungkin terlihat klise gitu ya, banyak sudah dibahas oleh beberapa narasumber maupun di berbagai macam forum, baik itu daring maupun luring. Tapi saya yakin bahwa kemudian teman-teman yang hadir di sini ataupun yang menyimak acara hari ini belum semuanya mendapat informasi yang utuh atau hanya mendapat kabar-kabar dari teman yang lain. Baik, tema di hari ini saya akan membahas sedikit pengalaman dan apa yang sudah saya ketahui tentang studi lanjut di luar negeri gitu ya. Saya boleh berbagi layar ya untuk layar share screen. Kalau seperti ini layar saya sudah terlihat atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, sudah terlihat kalau seperti ini layar saya. Full screen kah kalau di layar atau masih belum? Masih belum full screen, Pak. Belum ya, sebentar. Ini harus saya cek dulu. Oke.
Atau saya bisa dibantu dari teman-teman RPA untuk sharing? Oh, ini sudah ya? Saya Pak, sudah saya screen Pak. Sudah ya? Oke. Baik. Topik melanjutkan studi di luar negeri itu bagi kebanyakan orang saat ini di era-era di atas tahun 2010 gitu ya, merupakan sebuah tren yang banyak dibicarakan oleh pemuda-pemudi di Indonesia, teman-teman juga yang ada di sini mungkin, karena banyak hal yang menarik kemudian yang membuat orang menjadi tertarik untuk studi lanjut di luar negeri dengan segala macam alasan dan romantismenya seperti itu. Tetapi apakah benar bahwa kemudian studi lanjut di luar negeri itu seindah apa yang disampaikan oleh cerita-cerita di sana yang ada di novel-novel, di film-film? Apakah iya dari 100% mahasiswa yang menempuh perjalanan studinya di luar negeri itu berakhir gembira gitu ya? Apakah sedramatis itu? Nah, ini hari ini saya akan membagikan informasi, tetapi belum tentang hidupnya di sana seperti apa, tetapi topiknya tentang merencanakan dan mempersiapkan studi lanjut di luar negeri. Jadi masih ketika teman-teman di Indonesia nih, itu harusnya seperti apa? Oke, saya perkenalan diri ulang ya. Nama saya Radityo. Saya saat ini di Departemen Manajemen di Universitas Brawijaya dan juga mengajar sebagai fellow researcher di Gen University, tempat saya mendapatkan gelar doktor. Kemudian kalau pengalaman di luar negerinya, saya studi di Belanda, di kota Maastricht, kemudian menempuh 2 program doktor dari Gen University Belgia dan juga dari University of Antwerp Belgia. Sehingga insya Allah dari pengalaman saya di Eropa Barat, khususnya masih di kontinental ya, di Eropa bagian Barat, Eropa Barat, bisa menjadi informasi yang berharga untuk teman-teman. Baik, hanya ada 9 slide atau 7 slide saja secara umum, tapi saya akan kupas beberapa hal yang sifatnya prinsipil dulu, tetapi nanti saya mengharapkan beberapa feedback, pertanyaan, konfirmasi, tidak harus menunggu sampai saya selesai menyampaikan pemaparan ini, tetapi jika ada beberapa teman-teman yang tidak sabar ataupun penasaran dengan topik yang sedang saya sampaikan, bisa langsung raise hand atau menyampaikan ke moderator, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Oke, boleh saya lanjut ya? Baik, merencanakan dan mempersiapkan studi lanjut di luar negeri itu merupakan bagian awal perjalanan. Jadi sebelum berangkat atau sampai di negara tujuan, di luar negeri terutama, merencanakan dan mempersiapkan itu juga merupakan tahapan yang penting karena ini menyangkut banyak hal. Ini bukan sekedar kemudian kita akan pergi ke tempat rekreasi, bukan sekedar kemudian akan nonton bioskop, tetapi pergi studi di luar negeri itu membawa berbagai macam konsekuensi, baik itu waktu terutama, kemudian finansial yang jelas, dan kemudian berbagai macam potensi-potensi keuntungan, potensi-potensi kesempatan yang teman-teman harus relakan ketika harus studi lanjut di luar negeri. Sehingga harapan saya setelah sesi hari ini, teman-teman bisa memiliki pandangan, pertimbangan yang jauh lebih komprehensif dari hanya sekedar keinginan semata, romantisme semata, tetapi benar-benar didasarkan pada hal-hal yang sifatnya prinsipil. Baik, saya lanjut. Nah, oke, layar saya masih terlihat ya? Kok? Oke, berubah? Oke,
Maka saya buka dulu slide awal ini dengan mempertanyakan motivasi kita untuk studi di luar negeri. Teman-teman juga harusnya melihat dulu motivasi ini menjadi sebuah energi pendorong yang besar bagi setiap manusia untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, motivasi studi di luar negeri ini dalam 10 tahun terakhir gitu ya, terutama karena banyaknya akses beasiswa itu, maka kita harus tanyakan kembali, apakah studi di luar negeri itu bagi diri kita gitu ya, itu merupakan sebuah kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Karena dua frase ini, dua konsep ini akan memiliki konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaannya maupun pasca pelaksanaannya. Kalau itu memang didasarkan pada kebutuhan bahwa saya butuh, saya perlu untuk studi lanjut di luar negeri, maka at any cost, pada risiko apapun kita akan berusaha penuhi. Sesulit apapun itu, komitmen itu akan tampak sejak sebelum berangkat. Kenapa? Karena saya memang butuh. Kebutuhan selalu ada konsekuensinya. Jika kemudian kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Misalnya, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik golongan di kantor misalnya, gajinya tidak bisa naik, misalnya seperti itu. Ternyata untuk ikut di suatu proyek ataupun diterima di satu institusi yang kita inginkan, itu harus mengenyam pendidikan tinggi yang lanjut, baik itu S2 maupun S3, sehingga motivasi studi lanjut di luar negerinya itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, ketika mengetahui ini sebagai sebuah kebutuhan, maka kita akan selalu menghindari konsekuensi negatifnya dan akan lebih mengejar konsekuensi positifnya. Maka biasanya teman-teman atau dari pengalaman saya, ketika teman-teman mengejar pendidikan di luar negeri, pendidikan lanjut terutama, ketika itu didasarkan pada motivasi kebutuhan, daya juangnya itu jauh lebih besar. Dan potensi untuk kemudian lulus itu juga jauh lebih besar. Nah, bagaimana dengan motivasi yang hanya sekedar keinginan? Apakah tidak boleh punya angan-angan atau keinginan studi lanjut di luar negeri? Oke, tentu saja boleh, tentu saja itu adalah hak dari setiap orang gitu ya. Tetapi kalau hanya sekedar ingin, itu biasanya keinginan itu hanya berlaku dalam jangka pendek. Ketika kemudian pingin nyobain kuliah di Harvard misalnya, ingin kemudian kuliah di Inggris, ingin ke Jepang, Korea, sebagainya. Tetapi karena tidak ada urgensi kebutuhan di sana, ketika keinginan itu tercapai, maka tidak ada tindak lanjut. Ketika keinginan itu kemudian terpenuhi dan di sana mengalami kesulitan, tantangan, karena kemudian tahu tidak ada konsekuensi di balik keinginan itu, maka akan cenderung lebih mudah menyerah. Nah, memang kalau misalnya kita benar-benar ideal gitu ya, selain butuh juga ada keinginan. Nah, jika dua ini memang sama-sama kuat, ya itu adalah idealnya. Tetapi dari pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa teman di PPI Eropa seperti itu, ada beberapa teman-teman yang memang berangkat ke Eropa itu karena kebutuhan, tapi hanya juga sekedar keinginan. Nah, dari awal ini dulu teman-teman harus evaluasi. Saya ini studi di luar negeri hanya karena keinginan, atau saya memang membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih lanjut itu. Oke, itu adalah fondasi awal sebelum kita bicara lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau dikonfirmasi dari audiens, dari teman-teman, dari moderator? Saya persilahkan.
Belum ada? Sepertinya belum ada, Pak. Belum. Oke, sekarang saya lanjut di hasilnya. Nah, apakah kemudian menyadari kebutuhan dan keinginan itu bisa didapatkan secara singkat gitu ya? Saya tahu, saya butuh, saya tahu, saya ingin. Memang tidak segampang itu gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu mengalami bias dalam menentukan sebuah keputusan. Karena teman-teman kita itu banyak yang kemudian melamar pendidikan di luar negeri lalu kita ikut-ikutan. Karena kemudian teman kita kuliahnya di Australia, kemudian kita ikutnya di Australia. Karena hobinya nonton drama Korea, kemudian saya pinginnya ke Korea seperti itu. Apakah itu tidak boleh? Ya, sah-sah saja. Tetapi alangkah lebih baiknya jika keputusan penting untuk studi lanjut di luar negeri ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Karena kembali lagi ke penjelasan awal tadi, memutuskan studi lanjut ke luar negeri itu konsekuensi dan risikonya akan sangat besar. Sehingga harus dipikirkan matang-matang. Baik itu yang S1 maupun di S2 dan juga S3. Jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk S2 dan S3 saja, tapi bisa jadi nih teman-teman yang masih di jenjang SMA kemudian ingin melanjutkan di jenjang S1. Nah, dari sudut pandang saya ada 5 faktor penting yang harus diperhatikan, yang harus teman-teman cari, harus pikirkan jauh-jauh hari dalam melakukan perencanaan studi lanjut di luar negeri. 5 faktor ini nanti akan saya jelaskan lebih detail gitu ya. Tapi secara umum tentang pemilihan program studinya, kemudian kampus, universitas, institut yang akan dituju, kemudian karir di masa depannya itu akan seperti apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita capai untuk karir kita di masa depan, kemudian pertimbangan negaranya, dan yang terakhir tentu saja adalah biaya. Ini biaya bukan hal yang terakhir tapi hal yang penting. Hanya saja saya ingin diskusikan di sore hari ini di sesi yang slide yang terakhir. Nah, saya lanjut. Sekarang seperti ini. Yang harus dipahami pertama adalah tentang program studi. Kenapa kok tidak kampus? Tidak, karena kita studi lanjut di luar negeri itu kita kuliah di jurusannya, kita kuliah di program studinya. Kenapa kok bukan kampus? Oke, kampus itu atau universitas itu bisa menjadi salah satu pedoman. Tetapi kita harus ingat bahwa di setiap universitas itu terdiri dari puluhan bahkan mungkin ratusan program studi, dan masing-masing program studi itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Bisa jadi satu kampus itu ranking universitasnya bagus, tetapi program studinya itu nggak bagus. Atau sebaliknya, ranking dunia dari kampus itu biasa-biasa saja, tetapi program studinya yang luar biasa. Sehingga itu alasan saya mendahulukan program studi. Yang pertama adalah pertimbangan kualitas dan ketersediaan program studi tujuan di dalam negeri dan di luar negeri. Misalnya nih, teman-teman ingin mempelajari tentang bisnis. Saya ingin bisnis di program studi bisnis di luar negeri. Pertanyaannya, apakah program studi bisnis yang ada di negara tujuan atau di luar negeri itu kurikulumnya tidak bisa didapatkan di dalam negeri? Kalau kemudian program studinya atau kekhususannya itu bisa kita dapatkan di dalam negeri, maka untuk apa kita susah-susah mencari di luar negeri? Pengen kuliahnya di luar aja Pak. Nah, kembali lagi, itu keinginan atau kebutuhan. Kalau kemudian kita bersifat rasional seperti itu ya,
Selama kemudian program studi di dalam negerinya itu bisa menawarkan atau tidak jauh beda dengan apa yang ada di luar negeri, ya lebih baik di dalam negeri. Apakah berarti saya kemudian discourage teman-teman? Tentu tidak. Justru teman-teman harus melihatnya dari sisi perspektif yang berbeda. Berarti carilah program studi yang di luar negeri yang memang tidak ada atau tidak ditawarkan di dalam negeri. Dengan memiliki pola pikir seperti itu, berarti memang teman-teman ingin memiliki sesuatu yang berbeda yang tidak ada di sini, sehingga teman-teman ketika nanti akhirnya pulang akan menjadi orang yang berbeda, akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang ada di dalam negeri. Pastikan bahwa ketika ke luar negeri, studi lanjut di luar negeri itu membawa nilai tambah bagi teman-teman sendiri secara individual maupun orang tua, misalnya keluarga maupun institusi yang mengirim teman-teman untuk studi lanjut. Kemudian yang kedua adalah spesialisasi program studi tujuan. Pak, saya ingin belajar bisnis misalnya. Maka bisnis apa yang kemudian menjadi spesialisasi dari program studi tujuannya? Kalau kemudian spesialisasinya itu so-so gitu ya, biasa-biasa saja, ya dipertimbangkan ulang apakah memang ingin di program studi tersebut. Dan yang terakhir, ada ranking dari program studi tujuan. Bisa menganut dari QS, Times Higher Education, atau WUR, World University Ranking. Itu menggunakan metode yang berbeda-beda, tetapi secara umum ranking-ranking ini menjadi patokan bagi banyak pihak untuk memilih program studinya. Apakah kemudian ranking-ranking itu hanya sebatas angka? Tentu tidak. Itu juga melambangkan seberapa jauh kita harus menyiapkan diri kita untuk pantas di program studi tersebut. Misalnya, ketika kita ingin masuk atau ingin dan butuh menempuh pendidikan di Harvard misalnya, Harvard Business School merupakan salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia, rankingnya ranking 1. Nah, itu berarti menggambarkan seberapa jauh kemampuan yang harus kita kejar untuk memantaskan diri kita masuk di sana. Dari mana? Kita lihat dari universitas ataupun lembaga pendidikan kita sebelumnya. Misalnya S1-nya dari UB nih, S2-nya ingin di Harvard. Apakah tidak boleh? Sah. Apakah tidak bisa? Harusnya bisa. Tetapi itu bisa menjadi sebuah gambaran seberapa jauh kita harus mengejar ketertinggalan itu. Jadi bukan hanya sekedar wah gaya pengen ke Harvard seperti itu, tidak, tapi itu menjadi sebuah pengingat sebanyak itulah ranking yang harus kita kalahkan supaya kita bisa masuk ke dalam Harvard Business School. Begitu juga dengan ranking-ranking yang lain. Jadi tujuan-tujuan itu, ranking itu bukan hanya sebagai gagah-gagahan, tetapi juga pada akhirnya akan menjadi sebuah acknowledgement atau pengakuan bagaimana kualitas kita setelah nanti akhirnya diterima di sana atau bahkan ketika lulus dari universitas tersebut. Oke, andai kata teman-teman sudah memiliki program studi tujuan. Saya ingin di program studi geologi. Kemudian saya inginnya mempelajarinya karena geologinya itu tentang minyak, maka saya menemukannya ilmu minyak paling bagus itu ada 2 di Amerika dan di Timur Tengah, seperti itu. Ya, pilihlah memang tempat-tempat untuk menjadi yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan kita. Itu tentang program studi. Berikutnya, jelas dari kampus tujuannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa nama besar kampus itu menjadi salah satu daya tarik besar bagi calon mahasiswa. Kalau kita menyebutkan 10 besar kampus dunia, misalnya ya Harvard, Cambridge, London School of Economics misalnya,
Imperial College London, MIT, sebagainya, teman-teman pasti bisa. Itu menjadi reputasi tujuan. Dan memang kemudian reputasi kampus tujuan itu usahakan carilah reputasinya yang lebih tinggi dibandingkan reputasi kampus tujuan andai kata teman-teman ingin di dalam negeri. Kalau kemudian kampus tujuannya itu ranking dunianya lebih rendah dibandingkan kampus di dalam negeri, ya itu harus dipikirkan kembali. Kecuali memang oke, secara kampus ternyata itu lebih rendah dari Universitas Brawijaya misalnya. Tetapi secara program studi, kembali ke awal tadi, secara program studi ternyata dia bisa masuk 100 besar dunia by subject menurut GS ranking. Nah, itu beda lagi. Kenapa harus kemudian mencari yang reputasinya lebih tinggi daripada dalam negeri? Kembali lagi ke pasal awal tadi. Kalau kemudian ranking yang kita tuju di luar negeri itu tidak berbeda jauh lebih baik daripada dalam negeri, effortnya kita tidak akan berharga. Ngapain repot-repot ke luar negeri kalau kemudian kampus tujuannya itu ternyata tidak jauh lebih baik daripada yang di dalam negeri. Kemudian yang harus dicek juga reputasi kampus versus reputasi program studi. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ini menjadi penting sekali. Nah, kampus tujuan bagi beberapa, terutama bagi yang di jenjang S3, ini berbeda dengan mengejar kuliah di S1 dan S2. Program studi doktor di beberapa negara itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia misalnya mendaftar program studi doktor itu ya mendaftar kuliah seperti S1 dan S2, harus ikut proses seleksi, wawancara, kelas dulu, lalu ada semesternya, kemudian di akhir semester ada nilai, seperti itu baru kemudian dapat dosen pembimbing gitu. Tetapi di negara-negara Eropa Barat dan beberapa kampus di Amerika, mahasiswa S3 itu bukan mengejar program studinya, bukan mengejar kampusnya, tetapi mengejar profesor yang ahli di bidang yang sedang diteliti. Misalnya ada seorang profesor itu ahli gizi. Dia merupakan rujukan banyak pihak untuk tulisan-tulisan ataupun riset tentang gizi. Maka jika teman-teman ingin belajar yang terbaik, maka yang dikejar bukan kampusnya, tetapi dimanapun profesor itu mengajar, teman-teman akan ikut di kampus itu. Tidak peduli misalnya kampusnya itu ternyata bukan yang nomor 1 atau 10 besar, bukan yang 100 besar, tapi profesornya mengajar di sana. Nah, ini juga menjadi pertimbangan dalam memilih kampus tujuan, terutama untuk jenjang doktoral. Ini kampus tujuannya. Nah, teman-teman silakan memilih kampus tujuannya berdasarkan pertimbangan yang mana. Tetapi 3 pertimbangan ini bisa menjadi sebuah bahan pemikiran awal sebelum memilih kampus tujuan. Ya Pak, pokoknya saya ingin yang bagus. Paling tidak itu harus lebih tinggi dari UB atau masuk di 100 besar dunia, tidak yang nomor 1 tidak apa-apa, nomor 100 atau 99 it's okay selama kriteria umumnya itu bisa terpenuhi seperti itu. Baik, dari 2 kriteria awal dari teman-teman, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan dulu, ingin dikonfirmasi, atau bagi teman-teman ada yang ingin mengkoreksi jika merasa ada yang saya sampaikan itu kurang pas, salah, dan ada data yang terbaru. Silakan. Belum ada? Baik, saya lanjut ya. Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya yang harus dipikirkan adalah mengenai karir masa depannya. Dalam memilih kampus dan kemudian memilih studi di luar negeri, ini layar saya masih terlihat full screen atau gimana?
Masih full screen ya? Belum, Pak. Sepertinya ini masih terkendala teknis. Nah, sudah, Pak. Oke. Oke. Yang berikutnya adalah tentang karir masa depan. Bahwa teman-teman ketika memutuskan untuk studi lanjut selalu ingin memiliki karir ataupun jenjang pengetahuan yang lebih baik. Pertanyaannya, kalau sudah memperoleh gelar, karir, pengalaman itu di masa depan mau dipakai apa? Nah, ini kalau kemudian hanya untuk gaya-gayaan, hanya karena keinginan, itu tadilah tidak ada konsekuensinya. Maka kemampuan kita atau kemauan kita untuk mengejar, menghadapi tantangan-tantangan itu jadi tidak signifikan. Sehingga yang berikutnya adalah karir masa depan. Yang harus diperhatikan adalah apakah ada nilai tambah dari keilmuan yang kita pelajari dengan proses studi lanjut di program studi luar negeri itu. Kalau tidak ada nilai tambah keilmuannya atau hanya karena model keinginan pokoknya pengen hidup di luar negeri, ya itu tidak akan membawa nilai tambah apapun, hanya kecuali capek kemudian tumpukan foto-foto yang ada di Instagram. Tapi kan kita tidak ingin melakukan itu. Harus ada nilai tambah setelah S1, S2, S2 maupun S3. Minimal dari sisi pola pikir kita, bagaimana kita menyikapi dalam bersosialisasi, beradaptasi di lingkungan, kita harus ada nilai tambah. Yang dulunya misalnya hanya hidup di kota Malang, lalu kemudian pindah ke Boston. Maka pola pikirnya bisa menjadi lebih berbeda. Kalau kemudian pulang dari Boston, lalu kemudian pola pikirnya masih tetap sama saja, berarti tidak ada tambah keilmuan. Tidak ada sesuatu yang dibawa kembali ke dalam negeri. Kemudian apakah ada leverage atau pengungkit yang kuat setelah menempuh program studi di luar negeri? Pak, saya butuh sekolah bisnis terbaik di dunia supaya nanti ketika saya melamar, ketika saya meniti karir menjadi bisnismen ataupun di profesional di bidangnya, saya mendapatkan rekognisi. Gajinya naik, karirnya meningkat lebih cepat. Itu karena kebutuhan tadi. Nah, cek leverage karirnya itu ada atau tidak. Karena paling tidak teman-teman akan menghabiskan kalau di S2 di Inggris ada 1,5 tahun atau 2 tahun, atau bahkan kalau ternyata berkali-kali tidak lulus itu bisa sampai 3 tahun atau 4 tahun untuk menyelesaikan S2. Begitu juga dengan yang S3. Kalau kemudian tidak ada leverage karir dengan berkuliah di luar negeri, maka teman-teman harus memikirkan ulang, apakah memang studi di luar negeri itu menjadi kebutuhan. Nah, yang terakhir, terutama bagi teman-teman yang beasiswanya itu beasiswa mandiri ataupun beasiswa yang dibayari oleh lembaga luar seperti itu ya, bukan yang ikatan dinas misalnya, maka rencananya harus dicek tuh. Rencananya akan stay tinggal di negara tujuan tadi itu, atau kan kemudian away atau kembali lagi ke Indonesia. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu dipikirkan di depan. Apakah tidak boleh stay di luar negeri? Boleh-boleh saja. Tapi itu memang harus dipikirkan sejak awal. Kenapa? Karena persiapan-persiapan itu nanti akan menentukan apa saja yang akan kita lakukan di dalam proses kuliah. Kalau memang rencananya ingin kembali ke Indonesia, ya fokuslah untuk studi saja. Belajarlah hal-hal yang sifatnya nanti ketika dibawa di Indonesia itu menjadi hal yang penting. Tapi kalau itu sudah ada alasan, ya nanti saya akan lanjut di sana berkarir di negara tujuan, maka persiapan-persiapan lainnya harus dilakukan. Misalnya belajar bahasa setempat, misalnya budaya, hukum. Nanti teman-teman tidak bisa kemudian belajar itu semua ketika sudah lulus. Tidak, justru ketika belajar itu menjadi kesempatan untuk mempelajari itu. Jadi stay or away-nya.
Nah, yang berikutnya adalah negara tujuan untuk studi luar negerinya. Nah, ini seringkali juga bias seperti yang terjadi di pemilihan kampus tadi. Karena demam Korea, ya udah saya ingin ke Korea Selatan. Karena suka Amerika, ya ke Amerika. Karena kemudian suka di Eropa, pokoknya pikirnya di Eropa semua. Kita harus diingat bahwa kemudian masing-masing negara itu juga tidak seindah seperti apa yang disampaikan di media sosial. Kita harus lihat reputasi dan kondisi negara tujuan. Apakah kondisi negara tujuan itu lebih baik daripada di Indonesia? Kalau kemudian di sana itu tidak memberikan jaminan hidup yang lebih baik, misalnya ternyata di sana ya tetap banyak korupsi, di sana itu tinggi kejahatan juga, di sana tidak aman gitu ya. Nah, itu resikonya apakah sepadan dengan misalnya program studinya tadi. Ya di sana memang tidak terlalu aman gitu, tapi program studi terbaiknya ada di sana. Kita kemudian ambil studi tentang kajian keagamaan di Timur Tengah gitu ya. Ya memang tidak seaman di Indonesia yang bisa lebih moderat seperti itu. Tapi karena kemudian memang keilmuannya yang dicari, program studinya yang dicari, ya berarti itu seharusnya adalah sebanding, setimpal dengan negaranya. Tapi kalau kemudian ternyata program studinya itu ya so biasa saja, kemudian kondisi keamanan negaranya, reputasinya juga tidak jauh lebih baik daripada Indonesia, maka untuk apa kita kemudian memberikan investasi, menghabiskan waktu untuk belajar di sana? Kecuali teman-teman ada alasan khusus spesifik yang bisa menjadi landasan di risiko-risiko yang ada tadi. Nah, reputasi dan kondisi negara itu beberapa hal yang harus dipahami, misalnya ada regulasi, syarat-syarat visanya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, tingkat perekonomiannya itu seperti apa, apakah lebih baik daripada Indonesia, kondisi politiknya, kemudian bagaimana agama di sana, mana agama yang mayoritas, bagaimana dengan minoritas, isu-isu suku, agama, ras, dan sebagainya. Budaya, apakah kita sudah bisa menyesuaikan budaya yang ketimuran ini dengan budaya-budaya baru? Apakah sudah bisa kita menghadapi orang lain dengan perspektif yang berbeda? Bahasanya, apakah mereka menggunakan bahasa Inggris? Oh, kuliahnya bisa bahasa Inggris, Pak. Tetapi belum tentu ketika kemudian misalnya yang saya alami di Belanda, di Belgia, di Perancis, kuliahnya tidak beberapa dalam bahasa Inggris, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajar bahasa-bahasa tersebut. Di Jepang, di Cina misalnya, ya kuliah dengan profesornya bahasa Inggris, tetapi bagaimana dengan lingkungan sekitar? Kita tetap harus ke istilahnya kelurahan, ngurus visa, ketemu dengan dokter, ketemu dengan tempat makan, tata nilai gitu ya. Bagaimana kehidupan masyarakat di sana, ideologi negaranya seperti apa. Karena itu semua akan menyangkut dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan. Bagaimana misalnya kebijakan ketika membawa keluarga, kebijakan asuransinya. Bagaimana ketika kita mengambil kuliah di Amerika yang ekonominya liberal, kapitalis dibandingkan dengan di Eropa Barat yang mayoritas sosialis. Pajaknya, asuransi, kemudian tunjangan, itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adanya diplomasi antara negara tujuan dengan Indonesia. Ini memang terdengar sepele, tetapi ketika kemudian negara tujuan kita itu tidak memiliki atau belum memiliki atau jika sudah memiliki hubungan diplomatiknya lemah, nah ini juga harus dipikir ulang. Kenapa? Misalnya, ternyata di sana tidak ada kedutaan besar Indonesia, meskipun di sana ada perwakilan atau mengakui Indonesia, tetapi tidak ada KBRI-nya. Nah, ini kan kesulitan. Kenapa? Karena ketika di luar negeri, rumah kita ataupun tempat kita untuk mengadu tentang nasib dan sebagainya itu
Yang paling formal itu adalah kedutaan. Mereka yang akan memberikan bantuan kepada kita, pendampingan, advokasi jika terjadi kasus hukum seperti itu. Kalau kemudian di sana tidak ada perwakilan negara Indonesia, bagaimana? Kalaupun ada, apakah kemudian itu bisa diakses dengan mudah? Nah, ini juga harus dicek. Karena kita ke sana, orang tua kita itu ya Pak Duta Besar itu, Pak Ambasador itu, dan berbagai macam staf yang ada di kedutaan itu. Nah, ini harus diperhatikan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting di sini adalah mengenai biaya. Nah, biayanya memang ini sangat tergantung kemampuan dari masing-masing calon mahasiswa. Apakah jika biayanya itu ditanggung oleh orang tua, apakah jika biayanya itu ditanggung dengan beasiswa menjadi berbeda? Jelas berbeda. Karena nanti kalau biaya mandiri akan jauh relatif lebih fleksibel dan teman-teman bisa kemudian memilih negaranya tergantung kemampuan orang tua. Tetapi jika teman-teman menggunakan biaya beasiswa, baik itu dari pemerintah, baik itu dari lembaga luar negeri, kedinasan, perusahaan, maka di sana ada beberapa aturan yang tidak bisa kita samakan ketika biayanya dengan biaya mandiri, karena kita harus menjalin kerjasama dengan sponsor, apa saja kewajiban-kewajiban di masing-masing semester. Jangan sampai kemudian nanti dibiayai, disponsori oleh perusahaan ataupun dinas itu terlalu senang, terlalu bahagia di luar negeri, lalu lupa kuliahnya, lalu di semester pertama sudah di DO. Nah, ada kewajiban untuk mengembalikan biayanya. Nah, ini kan menjadi konsekuensi yang sulit. Kalau gagal dengan biaya yang mandiri, ya mungkin hanya dengan urusannya dengan orang tua. Tapi ketika itu tentang beasiswa, maka pelajari dengan baik benar-benar mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di beasiswa itu. Sehingga dari faktor-faktor itu tadi, saya harap teman-teman bisa kemudian memikirkan ulang, menimbang-nimbang apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan studi lanjut di luar negeri. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, diskusikan, atau kita bisa saling berbagi informasi yang mungkin dari saya juga ada kekurangan, saya dengan senang hati akan memberikan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Radityo yang sudah memaparkan materi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau bisa langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Oke, silahkan feel free saja langsung open mic jika ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, Bapak, sembari kita menunggu ada pertanyaan, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya, Pak. Boleh, silakan. Untuk dokumentator, silakan untuk memimpin dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak April sudah atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ilham Hilmi Ramadan. Saya selaku relawan teknis kegiatan ini, selaku dokumentator. Sebelumnya akan ada 2 sesi dokumentasi, yaitu yang pertama sesi formal, yang kedua sesi bebas.
Yang pertama untuk yang kayak formal dulu, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Untuk kayak formal dulu, 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk kayak bebasnya, 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak April. Baik, terima kasih kepada Kak Ilham yang sudah memimpin dokumentasi kegiatan ini. Bagi teman-teman dipersilakan untuk langsung menanyakan pertanyaan jika ada pertanyaan. Baik, Pak Radityo, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Izin membacakan ya, Pak. Dari Saudara Sirli Abdiatul Inayah. Saya izin bertanya, Pak. Untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa itu terdapat di mana ya, Pak? Soalnya mungkin banyak beasiswa namun tidak terekspos sehingga banyak siswa atau mahasiswa yang tidak mengetahui beasiswa tersebut. Ya, baik. Kalau dari informasi beasiswa, saya kira saya sendiri pun juga akan kesulitan ya, karena beasiswa di luar sana di Indonesia itu banyak sekali. Tapi yang pertama mungkin bisa dilihat dari kanal-kanal ataupun akun-akun pemburu beasiswa. Itu ada beberapa, saya juga tidak hafal di Instagram ataupun di Twitter, terutama yang akhir-akhir ini di Instagram ya. Itu sudah banyak beberapa beasiswa mayor gitu ya, yang besar gitu, selalu update. Misalnya yang jelas kalau di Indonesia ada LPDP, kemudian kalau di Belgia itu ada FLIR, kemudian ada AusAid, USAID, kemudian ada di Taiwan itu MFA atau apa, saya agak lupa gitu ya. Di Belanda itu juga cukup banyak negara-negara yang mainstream itu juga ada. Kemudian ada Scheveningen, ada kemudian Schevening itu juga ada. Kemudian Monbusho di Jepang seperti itu. Jadi beasiswa-beasiswa yang mainstream itu saya kira teman-teman harus mulai tahu gitu ya, di mana harus mencapainya. Tetapi seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi, jangan kemudian bingung tentang beasiswanya dulu, tapi tentukan di mana program studinya, kemudian universitasnya, negaranya seperti apa, lalu baru kemudian cari, oh karena saya ingin ke Belgia misalnya, berarti di sana ada FLIR untuk atau BOF di Belgia itu yang bisa diakses, maka fokusnya ke sana. Kalau kemudian kita balik pola pikirnya, wis yang penting saya dapat beasiswa dulu dimanapun, pokoknya di luar negeri saya mau. Nah, itulah yang kemudian akhirnya kembali lagi ke motivasi awal. Itu hanya kebutuhan atau keinginan. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Adakah ya, dari penanya apakah ada komentar atau hal yang ingin disampaikan? Silahkan. Untuk Saudari Sirli, apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oke, sama-sama. Saya izin bertanya juga ya, Pak. Oke, silakan. Nah, apa sih motivasi Bapak untuk melanjutkan studi lanjut di luar negeri gitu, selain atau terlepas dari program studi yang dibutuhkan
yang hanya ada di luar negeri gitu. Baik, saya tentu saja jawabnya kan jelas karena saya adalah dosen dulu ya, dosen junior, maka saya harus menempuh program studi lanjut S3. Kalau saya tidak menempuh program studi lanjut, ya karir saya tidak akan berkembang seperti itu. Maka saya memang butuh untuk studi itu. Lalu apakah harus di luar negeri? Ya, karena sekali lagi, karena pada saat itu Pak Dekan, Pak Rektor, pimpinan saya mensyaratkan harus di luar negeri, dan karena belajar tentang ilmu bisnis manajemen, khususnya di topik yang saya ambil itu harus di luar negeri seperti itu, ya itulah yang kemudian menjadi motivasi awal saya. Ya, saya memang harus di luar negeri karena saya memang butuh. Jadi bukan karena ya ingin enggak, karena memang itu karir. Tapi itu dalam kasus saya sebagai dosen ya, pegawai yang memang harus menempuh itu. Nah, tapi bagi untuk teman-teman yang belum memiliki afiliasi gitu, ya itu bisa berbagai macam, tapi pastikan bahwa itu memang merupakan kebutuhan dari teman-teman. Baik Pak, berarti poin utamanya harus berdasarkan kebutuhan ya Pak. Yap. Izin bertanya lagi boleh Pak? Oh, boleh, santai aja. Silahkan. Kalau berkuliah di luar negeri itu kan pasti sistem pembelajarannya itu kan berbeda dengan Indonesia. Nah, terkadang ketika kita sudah menempuh pendidikan di luar negeri dan ingin terjun ke dunia karir di Indonesia, itu terkadang ilmunya itu ada perbedaan dan terkadang juga ada ketimpangan gitu Pak. Dan akhirnya membuat seseorang yang sudah studi lanjut di luar negeri itu akhirnya tidak ingin bekerja di Indonesia, tapi ingin bekerja di negara asalnya tempatnya belajar itu. Nah, menurut Bapak gimana fenomena terkait tersebut? Oke, itu adalah hal yang sangat manusiawi, hal yang sangat wajar sekali gitu ya untuk terjadi seperti itu. Itu adalah pilihan gitu ya. Tidak bisa kemudian kita melakukan judgement itu benar atau salah. Perkara memang sulit menerapkan teori yang dari luar negeri di dalam negeri gitu ya, dengan alasan apapun gitu ya, entah itu memang konservatif, kemudian lingkungan yang sulit diubah, ya itu memang merupakan Indonesia yang memang harus seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita menyerah, ngapain kemudian kita jauh-jauh ke luar negeri tapi kemudian tidak dipakai di dalam negeri. Nah, kembali lagi tadi kebutuhan. Kalau memang itu hanya sekedar keinginan semata ya akan tidak ada dampaknya. Tapi kalau kemudian itu memang butuh, ya insya Allah meskipun nanti akhirnya memilih di luar balik lagi, kebutuhan itulah yang akan kemudian menjadi nilai berkelanjutan sehingga proses yang kita tempuh di dalam studi lanjut itu tidak akan sia-sia. Jangan sampai kemudian sudah program studinya sulit, kemudian negaranya itu susah ditembus, lalu kita berhasil dari sana, lalu ketika nanti lulus itu nggak dipakai sama sekali. Nah itu kan yang sayang gitu ya, karena investasi yang kita keluarkan sudah cukup besar. Apakah yang seperti itu tidak mungkin terjadi? Sudah banyak yang terjadi seperti itu, dan yang saya sampaikan hari ini merupakan beberapa pelajaran yang dari pengalaman saya itu ya pernah terjadi, dan harapannya teman-teman selanjutnya tidak mengalami hal yang serupa. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, apakah dari sistem pembelajaran yang ada di Indonesia itu yang harus diperbaiki atau sebenarnya sistem pembelajaran di Indonesia itu sudah bagus dan bisa dikolaborasikan gitu loh dari sistem pembelajaran yang ada di luar negeri gitu Pak? Baik, jadi ini merupakan pertanyaan klasikal gitu ya. Kalau kita belajar di luar negeri, apakah itu pasti akan lebih baik? Enggak juga gitu.
Bahkan ada beberapa program studi itu atau kajian-kajian yang justru di Indonesia itu jauh lebih baik gitu. Bukan berarti kemudian ketika itu di luar negeri pasti akan menjadi lebih baik. Ya tidak selalu. Kalau luar negerinya itu universitas ranking 1000 dunia seperti itu ya juga tetap tidak bisa juga. Tetapi kalau kita bicara tentang sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan, ya betul kalau kita bicara misalnya di Amerika, di Eropa Barat, Jerman, Jepang seperti ya. Secara umum, secara makro sistem pendidikan mereka memang jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Tapi kampus-kampus di Indonesia itu kan dalam waktu 10 tahun terakhir ini juga sudah mulai berusaha mengikuti standar apa saja yang dilakukan oleh kampus luar negeri, kemudian ikut standarisasi, sehingga ketika itu sudah mendapatkan sertifikasi atau akreditasi, ya sebetulnya nilai kurikulumnya itu sama. Apakah di luar negeri itu tidak ada dosen yang istilahnya dalam bahasa Jawa megelno gitu ya, bikin bete terus ataupun tidak komplit, ada saja. Jadi bukan berarti ketika luar negeri dosennya itu rajin semua, juga tidak seindah itu juga gitu. Jadi beberapa hal itu yang memang harus teman-teman sadari, yang dilihat dipelajari untuk memilih kampus itu juga sampai hal-hal yang lebih detail. Pak, kalau kemudian tidak punya akses untuk mengetahui seperti itu, saya kira itu bukan menjadi sebuah excuse ya. Karena misalnya teman-teman ingin belajar di MIT gitu ya, di sana belajarnya seperti apa sih, website sudah ada. Kalau ingin langsung ngobrol dengan mahasiswa sana, kontak saja kemudian tentang perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di berbagai macam negara. Itu kan salah satu cara. Misalnya kalau di Belanda gitu ya, di PPI Belanda langsung tanya saja di kota apa, di kampus apa, itu pasti ada, sehingga teman-teman bisa tahu secara persis apa saja yang menjadi plus dan minus yang ada di sana. Tentu saja memang proses mencari informasi itu sendiri tidak gampang gitu ya, tidak langsung instan gitu ya. Kita tahu jalurnya, kita tahu orangnya, tanyanya pun juga harus dengan cara yang pas, sopan dan sebagainya. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Kita bandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu, belum ada website, belum ada media sosial, itu memang buta gitu. Kita tidak bisa tahu apa ada yang di sana. Tapi dengan yang sekarang ini, saya kira perbandingan-perbandingan itu bisa lebih mudah untuk didapatkan. Baik, Pak Raditya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, dari teman-teman yang lain, silahkan. Bisa di kolom chat itu ada. Oh, yang tadi. Ada yang baru lagi, silahkan. Gimana Mbak Moderator? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau? Baik Pak, ini sepertinya ada pertanyaan dari kolom chat. Izin membacakan ya Pak. Dari saudara Shirley Afdiatrinaya, saya izin bertanya kembali Pak. Menurut Bapak, hal yang terpenting agar keterima beasiswa itu apa ya? Tidak ada hal yang paling penting, karena masing-masing beasiswa itu memiliki objektif visi misi yang berbeda. Maka kalau ingin keterima di satu beasiswa, ya maka berarti kita harus memantaskan diri sesuai dengan kriterianya. Kalau LPDP kan berarti harus mengabdi kepada Indonesia. Ya bagaimana kemudian kita bisa memposisikan diri, memenuhi kriteria wawancaranya agar bisa kembali ke Indonesia. Di beasiswa-beasiswa yang lain persyaratannya beda, kita harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang itu tidak ada yang kemudian one fit for all gitu, tidak ada. Jadi
Kalau ingin ke Amerika dengan USAID atau dengan ke Australia dengan AusAid seperti itu, ya cara yang terbaik ya ikuti apa yang ada di panduannya. Saya tidak bisa bicara yang banyak karena memang masing-masing beasiswa itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Baik, seperti itu ya penjelasannya untuk Saudara Hilmi. Ya, tidak bisa digeneralisir. Ada juga beasiswa untuk BOV itu di Belgia itu, tapi kalau lulus nanti dia harus ditempatkan berapa tahun dulu di Afrika, di negara yang menjadi Commonwealth-nya Belgia gitu. Ada juga seperti itu. Ada juga seperti di AusAid itu ternyata sama seperti di LPDP, dia harus kembali ke Indonesia. Kalau yang di New Zealand misalnya di sana bebas tuh, lebih kepada syaratnya harus yang dibiayai itu tentang ilmu-ilmu berbasis lingkungan hidup dan green energy. Itu kan kita tidak bisa mengeneralisir hal-hal semacam itu. Oke, bagaimana? Bagaimana teman-teman? Apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Saudara sendiri tanya lagi. Baik Pak, izin bertanya kembali. Apakah dalam mengapply beasiswa harus memiliki pengalaman berprestasi dalam bidang akademis terlebih dahulu? Oke, prestasi jelas. Kenapa? Karena itulah yang membedakan kita di antara pelamar yang lain. Jadi bukan berarti kemudian kita akan, misalnya kita punya prestasi juara debat seperti itu, debat bahasa Inggris. Apakah kemudian beasiswanya itu akan menyuruh kita debat? Enggak. Tetapi prestasi-prestasi itu, kegiatan-kegiatan, pengalaman, itu menjadi sebuah penilaian yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau kemudian semua sama-sama dari lulusan Universitas Indonesia, misalnya IP-nya sama-sama 4, kemudian sama-sama bisa IELTS-nya 9, misalnya seperti itu. Maka yang membedakan adalah hal-hal yang sifatnya non-akademis tadi. Yang sifatnya adalah kegiatan-kegiatan pembeda, lomba-lomba seperti itu. Nah, siapa tahu misalnya dalam salah satu persyaratan dari beasiswa itu harus sehat jasmani dan rohani, misalnya. Harus fit. Nah, kalau kemudian teman-teman itu punya pengalaman ataupun prestasi di bidang olahraga, nah itu kan berarti mengkonfirmasi bahwa teman-teman memiliki kondisi badan yang baik. Jadi kalau saya akan mengutamakan tuh berbagai macam kurikulum VT-nya, pengalaman-pengalaman pekerjaan, karena dari lembaga pemberi beasiswa itu tidak mau kemudian memberikan beasiswa itu kepada orang yang biasa-biasa saja. Baik, seperti itu ya penjelasannya untuk Kak Shirley. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Monggo silakan. Oke, gimana Mbak Moderator? Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini saya cukupkan, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 16.48. Saya selaku moderator terima kasih kepada Bapak Radityo Putra Handrito selaku narasumber pada kegiatan seri berbagi virtual sharing ini. Saya juga berterima kasih sudah berbagi pengalamannya melanjutkan studi lanjut di luar negeri. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Untuk sesi penutupan acara saya kembalikan kepada Kak Karina selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Aprilia. Alhamdulillah
kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dalam sesi kali ini yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari narasumber bisa memberikan pesan dan kesannya dari kegiatan seri berbagi virtual sharing pada sore hari ini. Waktu Baik, dan ya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi memang sesi virtual sharing ini merupakan kegiatan yang baik yang secara rutin dilakukan oleh RBA dari beberapa tahun terakhir ini, terutama sesi hari ini saya kira merupakan topik yang tidak pernah akan luntur gitu ya, selalu akan bisa diaplikasikan di kapanpun, dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan tetap selalu menarik. Tapi bisa dicamkan dulu bahwa studi di luar negeri itu adalah sebuah proses keputusan investasi yang